Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, hari ini insyaallah kita masuk pada hadis arba'in nomor yang ke-23, sarana-sarana kebaikan. Hadis nomor 23 tentang berbagai macam sarana kebaikan. Baik, monggo sama-sama kita awali pertemuan pada kesempatan petang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah Masjid An-Nahl yang berbahagia serta seluruh pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita masuk pada pembahasan hadis nomor yang ke-23 dari kitab Hadis Arba'in Imam Nawawi tentang sarana-sarana kebaikan. Ya. Ini merupakan hadis yang penting yang terkait dengan banyak amalan-amalan yang bila kita praktekkan, kita amalkan dengan baik, insyaallah akan mendatangkan bermacam-macam kebaikan fid dunya wal akhirah. Ya. Baik hadis sekalian, hadis nomor 23 ini kita bacakan teksnya. An Abi Malik Al-Harits ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat mulia namanya Al-Harits bin Asim, nama kunyahnya adalah Abu Malik. Ya, jadi sekali lagi biasa bagi orang-orang Arab memberikan kunyah, julukan-julukan biasanya dengan menyebut nama putranya yang laki-laki yang pertama, Abu Malik. Nah, ini panggilannya, nama aslinya Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Tidak banyak yang dicatat oleh para ulama tentang nama sahabat ini, tapi dilihat dari kata-kata Al-Asy'ari, maka beliau ini berasal dari negeri Yaman. Ya, mirip dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari negeri Yaman, sebuah negeri yang dekat dengan Saudi Arabia, di mana di sana banyak para ulama, ya, mereka para dai yang berjuang untuk menyebarkan Islam. Hadirin sekalian, Al-Harits ibni Asim ini wafat di tahun yang ke-18 Hijriah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan
wafat karena wabah penyakit taun. Ya, seperti kayak kemarin ada Covid begitu ya. Dalam satu hari ada sekian banyak orang yang meninggal. Maka pada hari-hari itu juga banyak di antara sebagian ada sahabat dan para tabi'in yang wafat ketika ada wabah penyakit taun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, saya kira ini tentang biografi dari sahabat mulia Abu Malik Al-Haris bin Asim. Kita masuk kepada pembahasan matan hadis. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sekalian Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa yang dimaksud dengan at-tuhur ya? Ini ada tohur, ada tuhur ya. Yang dimaksud adalah bersuci ya. Kata para ulama yang dimaksud bersuci ini ada dua, yaitu menyucikan hati dari hal-hal yang mengotorinya, misalnya dari kesyirikan, dari sifat-sifat munafik, dari sifat iri, dengki dan sombong. Sekaligus yang kedua, menyucikan badan dari hal-hal yang mengotorinya, misalnya dengan cara bersuci seperti mandi, ini kalau hadas besar, kemudian berwudu kalau hadas kecil, kemudian tayamum kalau tidak ada air misalnya. Nah, ini maksud dari at-tuhur tadi itu, bersuci. Kata Nabi, bersuci itu separuh iman. Saya terjemahkan dulu, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangan. Jadi orang-orang yang beriman ketika beramal soleh, nanti pada hari kiamat amal ini bisa ditimbang. Salatnya, puasanya, sedekahnya, ini ditimbang gitu. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallahi walhamdulillah ini memenuhi antara langit dan bumi ya. Kemudian salat itu cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah bagi perbuatan baikmu atau perbuatan jelekmu. Semua manusia pergi untuk menjual dirinya, lalu ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita akan bahas sedikit tentang hal ini. Pertama tentang masalah at-tuhur ya, tentang masalah bersuci. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana setiap kita diharapkan untuk bisa menyucikan diri, baik lahir maupun batin. Ya, penyucian diri yang lahir yang tadi saya sampaikan adalah dengan berwudu misalnya, kemudian mandi besar kalau berhadas besar, kemudian tayamum. Ini penting sekali hadis sekalian, sehingga diharapkan kita itu bisa menjaga kesucian kita secara lahir tadi itu, istilahnya dengan menjaga wudu. Seandainya ada di antara bapak dan ibu kemudian batal wudunya, misalnya karena buang air kecil ya, atau kemudian kentut dan seterusnya, maka bagus kalau kita bisa berwudu. Apalagi kalau kita mau tidur
Bagus banget kalau kita berwudu. Ya, orang yang ketika tidur dalam kondisi berwudu, insya Allah malaikat akan dihadirkan ke situ untuk melindungi, menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga dengan kita bersuci secara dohir, kita juga akan lebih baik, lebih bersih dalam kehidupan kita. Ini yang pertama tentang masalah lahir. Sehingga ketika sekali lagi kita disunahkan untuk atau diharapkan untuk bisa memperbanyak wudu ketika kemudian batal misalnya. Kemudian menyucikan diri dari hal-hal yang merusak hati, yaitu bersuci dari kesyirikan, ya, dari kesyirikan, dari kemunafikan, kemudian sifat-sifat jelek dalam hati kita. Ini juga perlu dibersihkan. Ada sifat iri, ada dengki dengan kenikmatan orang lain, ada sifat sombong. Ini hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan agar kita sucikan hati sekalian. Dan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman, bersuci ini separuh dari iman, karena yang dimaksud iman adalah solat. Ya, kata-kata bersuci ini merupakan separuh dari iman, itu karena iman itu disebut dengan solat maknanya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Tatkala Allah menceritakan kepada kita tentang pemindahan kiblat. Jadi hadirin sekalian, awalnya ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, sholat itu menghadap ke arah utara, menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan ke selatan, bukan ke Mekah. Mekah ada di selatan, kalau Baitul Maqdis ada di utara. Ini dari kota Madinah. Awalnya Nabi dan para sahabat sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, Nabi sering nengok ke atas, ya, berharap kenapa enggak dipindahkan arah kiblat ini, sampai kurang lebih 16 bulan di kota Madinah. Ketika beliau sedang sholat di perkampungan Bani Salamah, tiba-tiba turun perintah Allah untuk memindahkan arah kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis ke utara, digeser menghadap ke selatan ke arah Ka'bah, ya, sekarang di kota Mekah. Nah, sehingga tempat itu, tempat di mana beliau sholat itu, masjidnya sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Kalau jamaah umroh dari Indonesia, biasanya di kota Madinah itu ada namanya ziarah keluar, Bapak Ibu. Itu dari hotel di dekat Masjid Nabawi ke Kuba dulu, melaksanakan sholat 2 rakaat agar mendapatkan pahala seperti umroh. Habis itu biasanya diajak ke kebun kurma, terus ke Bukit Uhud. Nah, ketika perjalanan balik menuju ke Masjid Nabawi, nanti dilewatkan Masjid Qiblatain di sebelah kanan jalan begitu, ya, Masjid Qiblatain. Nah, inilah masjid di mana ketika di Madinah, Nabi di perkampungan Bani Salamah awalnya sholat menghadap ke utara ke arah Masjidil Aqsa selama 16 bulan, geser menghadap ke arah Masjidil Haram. Nah, kemudian ketika itulah turun ayat, para sahabat merasa, loh, kalau begitu sholat kita yang 16 bulan menghadap ke arah Masjidil Aqsa bagaimana? Diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Termasuk sebagian sahabat sudah meninggal dunia. Bagaimana sholat mereka yang selama ini menghadap ke arah utara? Allah kemudian menyampaikan pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-143, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud, Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian yang selama kurang lebih 16 bulan itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Nah, maka ketika Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman, adalah bersuci itu separuh dari sholat. Karena orang kalau sholat harus bersuci. Kalau dalam suasana normal harus berwudu. Ulama sepakat Bapak Ibu, kalau sholat itu harus wudu dulu.
Ya, nggak ada khilaf begitu. Tapi kalau membaca Al-Quran, ada yang berpendapat nggak apa-apa kalau tidak berwudu misalnya. Nah, maka ini kita sampaikan di sini bahwa ketika Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman, maknanya bersuci adalah separuh dari sholat, karena untuk bisa melaksanakan sholat orang harus bersuci terlebih dahulu. Yang kedua, kata beliau, kata Nabi SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini memenuhi mizan. Mizan adalah timbangan besok pada hari kiamat, ya. Amal-amal soleh itu akan ditimbang oleh Allah. Ada beratnya, ada bobotnya, ya, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan sederhana dalam pengertian mudah, enggak ada beratnya, alhamdulillah, segala puji ini milik Allah, ini nanti memiliki berat timbangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diharapkan setiap muslim banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah, satu karena kemuliaan sifat-sifat Allah. Allah ini maha agung, Allah itu maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha mulia. Kita puji Allah karena memiliki sifat-sifat yang agung ini. Kemudian yang kedua juga karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak, baik lahir maupun batin. Ya, tadi ada dua halnya. Satu karena Allah sendiri memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia, dan yang kedua karena Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nah, maka kalau memuji seperti itu, kalau bersyukur lebih ke arah karena Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-53. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan kita akan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'anul Karim banyak memulai ayat-ayatnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada hambanya, yang kitab itu tidak ada kebengkokan. Terus banyak sekali Allah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kita perlu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaannya dan atas nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Ya. Hadirin sekalian, ada hamba Allah yang saking banyaknya untuk bersyukur dan memuji Allah, Allah memberikan gelaran kepada beliau, Nabi Nuh alaihissalam, dengan kata-kata abdan syakuro. Innahu kana abdan syakuro, karena beliau banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan ketika Rasulullah SAW, beliau yang sudah maksum, ya, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Yang berikutnya beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Dan yang ketiga sudah mendapatkan jaminan surga. Nabi kita sering melakukan sholat tahajud, bahkan lama, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika diingatkan kenapa sampai demikian, kata beliau, aku kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya. Afala akunu abdan syakuro, apa enggak boleh kalau saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbangan Allah tadi yang saya menyampaikan, walhamdulillahi tamlaul mizan, timbangan ini sangat adil, sangat detail. Semua amal-amal kita, baik yang besar maupun kecil, yang baik maupun yang buruk, semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada jamaah, ini bagian dari zikir yang perlu untuk kita perbanyak. Kemudian berikutnya, Nabi menyampaikan
Was subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallahi walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah, ya. Ini keutamaan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, Bapak Ibu, adalah amal yang mudah. Ya, zikir tentu berbeda dengan sholat, harus berwudu, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, harus tahu waktu masuk sholat, ya. Bahkan kita diharapkan sholat berjamaah misalnya, ini sholat. Berpuasa juga mungkin tidak begitu gampang buat sebagian orang, ya. Apalagi bersedekah tidak semuanya bisa, apalagi berumrah dan berhaji tidak semuanya bisa. Tapi kalau zikir kepada Allah, ini siapa saja bisa melaksanakannya, ya, baik laki-laki, perempuan, orang sehat, orang sakit, bahkan sakit yang udah berat bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara zikir yang utama adalah mengucapkan subhanallahi walhamdulillah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ucapan subhanallah ini mengandung beberapa hal penting. Pertama, agar kita jauh dari kesyirikan. Ya, subhanallah itu maha suci Allah. Agar kita terjauh dari kesyirikan, segala bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, ini dijauhkan. Yang kedua, ketika kita mengucapkan subhanallah, bayangkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala terbebas dari kekurangan dan aib. Jadi kalau kita zikir itu, mohon maaf, jangan buru-buru. Subhanallah, 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 begitu, tapi pelan-pelan saja, ya. Diresapi. Misalnya ketika kita mengucapkan subhanallah, Allah terbebas dari segala kekurangan. Misalnya kayak kita ini, manusia ini kadang-kadang kan punya kekurangan, kelemahan. Kalau kita sudah kecapean, bekerja seharian, aktivitas, misalnya kita ngantuk misalnya. Ngantuk ini kekurangan kita. Orang kalau udah ngantuk berat, dia tidur obatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, disebutkan dalam surat ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah enggak ngantuk, tidak tidur. Ya. Allah terbebas dari segala macam itu. Berarti yang ngantuk dan yang tidur ini tidak layak untuk disembah. Ya. Allah juga tidak pernah merasa capek. Kita kalau sudah beraktivitas seharian, bekerja keras, Bapak Ibu, pasti capek, ya, namanya lughub. Allah Ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari 6 masa itu, Allah mengatakan Allah tidak capek, ya. Ini berbeda dengan keyakinan orang Yahudi bahwa ketika penciptaan 6 hari, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari Allah capek, begitu. Sehingga hari ke-6, hari ke-7, hari Sabtu ini mereka istirahat dulu. Allah istirahat. Nah, kalau Allah istirahat, kita juga butuh istirahat. Maka mereka libur pada hari Sabtu, istirahat, begitu. Mereka mengatakan Allah capek. Allah nggak pernah capek, begitu. Allah juga tidak makan, tidak minum, nggak butuh dengan makan minum. Maka ketika ada orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan misalnya, dan ibunya juga disucikan, Allah kemudian memberikan ayat dalam Al-Quran, kana yakulani ta'am, dua-duanya memakan makanan. Nabi Isa dan ibunda beliau, ibunda Maryam itu dua-duanya makan minum kayak kita. Sehingga orang yang makan dan minum tidak layak untuk disembah, karena mereka ini masih membutuhkan makanan, butuh kepada minuman, begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari hal-hal yang demikian. Ya, Allah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Inilah subhanallah, dan kemudian walhamdulillah
ini penetapan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan, seluruh kenikmatan, seluruh karunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diharapkan untuk banyak memuji Allah ya. Dan tadi subhanallahi walhamdulillah, ini hal yang sangat penting. Atau pada hadis yang lain dikatakan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, gampang diucapkan, tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Benar, berikutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sholatu nurun. Salat itu nur. Ini orang yang namanya Nur, Mas Nur ini ya, misalnya ya. Cahaya. Salat itu adalah cahaya. Ini ada dua hal yang disampaikan ulama. Pertama adalah bersifat majazi kiasan. Dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilham dan kesadaran untuk berbuat baik. Maka dalam surat Al-Ankabut ke-29, surat ke-29 ayat 45 Allah menyampaikan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini nasihatnya dari ulama begini. Pokoknya kalau ada orang masih sholat 5 waktu begitu ya, mudah-mudahan ya insya Allah ini orang baik begitu. Orang kadang-kadang ada mungkin anak atau teman atau kenalan kita itu dinasihati agak susah, dikasih tahu agak susah. Udah Bapak Ibu, nasihat pentingnya begini aja, Mas, Mbak, pokoknya sholat 5 waktu jangan sampai lupa. Ya, ini penting banget. Karena kalau sholat 5 waktu udah merucut, nggak dilakukan Bapak Ibu, ini mau balik agak berat. Tapi kalau masih melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, meskipun barangkali masih ada kekurangan-kekurangannya, masih ada nakal-nyakalnya, mungkin barangkali ada yang nggak baik-baiknya, mudah-mudahan Allah akan berikan ini nur, cahaya, yang dengan dia akan terterangi hatinya, dia akan sadar untuk kemudian, oh ya, aku akan berbuat baik, begitu. Ya, maka sholat sangat penting. Kita berusaha untuk menjaganya seumur hidup kita, apapun yang terjadi, ya baik sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan mukim maupun safar, kita tetap berusaha untuk melaksanakan sholat sampai nanti kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nur ini cahaya yang tidak panas. Nanti ada cahaya sinar yang panas, begitu. Di berikutnya, was-sholatu nurun was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Burhan adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman diharapkan untuk bersedekah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu Bapak Ibu, iman kita itu imannya orang biasa. Kita bukan kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pada suatu waktu beliau ditanya Nabi, Abu Bakar, apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu infakkan? Semua hartanya diinfakkan. Kalau Umar 50% aset diinfakkan. Kita orang biasa kayak kita, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kalian, sebagian diinfakkan dalam kebaikan. Ya, maka berinfak dan bersedekah ini bagian penting dari amal seorang muslim. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat yang mulia. 2 malaikat ini hadir untuk berdoa. Jauh-jauh datang ke dunia untuk berdoa, tapi doa 2 malaikat ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang mau berinfak. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah,
hancurkan saja hartanya orang-orang pelit. Orang kalau pelit ini nggak disebut nama, alamat, jenis kelamin, pokoknya nek pelit ya, mbuh piye carane, nanti hartanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah ini merupakan bukti, dan hadis kalian kenapa? Ini bukti karena sifat manusia itu senang kepada harta. Ya, orang itu senang dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jama, dalam surah Al-Fajr. Manusia sangat cinta kepada harta. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, kata Allah dalam surat yang ke-100 itu, ya. Ya. Allah, manusia sangat cinta kepada harta. Kadang nggak ingin hartanya berkurang, kepingin punya aset yang banyak begitu. Kadang ingin diwariskan kepada anak, kalau bisa cucu begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada kita untuk bersedekah, hadirin sekalian. Dan pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyembelih kambing, dan oleh Ibunda Aisyah kemudian kambing ini dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Nabi datang, mereka Aisyah, masih ada enggak yang sisa dari kambing itu? Masih, Nabi, masih ada sampilnya, ada satu sampil yang ini kesenangan Nabi, mungkin mau disisakan untuk Kanjeng Nabi, yang lainnya sudah habis semuanya. Jadi kambing itu disembelih, dibagi-bagi kecuali satu bagian saja. Kata Nabi, semuanya masih sisa kecuali sampilnya. Maknanya Bapak Ibu, yang diberikan kepada orang lain, yang disedekahkan dalam kebaikan, itulah yang akan menjadi kebaikan besok pada hari kiamat. Maknanya menjadi tabungan kebaikan. Oke, sehingga kita diharapkan untuk bersedekah, ya, berinfak, bagian dari amal soleh, termasuk amal untuk sesama kita, orang-orang manusia dan orang-orang yang beriman, karena sedekah ini merupakan bukti keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, was-sabru dia, sabar itu sinar. Kalau sholat tadi nur, cahaya, kalau sabar itu sinar. Ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-5. Ya, Allah menjadikan matahari itu sebagai dia dan menjadikan bulan sebagai nur, begitu. Wa huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Allah menjadikan matahari sebagai dia, yang sinarnya itu ada unsur panasnya, tapi rembulan sebagai nur, ada apa? Memberikan cahaya. Apa bedanya antara nur dengan dia? Kalau di sini katakan sabar itu dia, pakai dot, short dot, ada titiknya. Karena sabar itu agak panas gitu loh. Maksudnya berat untuk melakukannya, Bapak Ibu. Ya. Orang mau melaksanakan kebaikan butuh kesabaran. Nah, kata para ulama, sabar itu ada 3. Pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kita, Bapak Ibu, mau melaksanakan ketaatan kepada Allah itu tidak gampang. Panas, butuh kekuatan khusus. Ya. Misalnya kita mau azan subuh. Hayya 'alas shalah, dipanggil salat. Milih mau lanjutin tidur atau salat berjamaah di masjid. Ini butuh perjuangan untuk taat kepada Allah. Apalagi kalau mau sholat tahajud, lebih berat lagi perjuangannya. Kita diperintahkan untuk bersedekah, Bapak Ibu, sementara kita mencintai harta. Ini enggak gampang. Kita diperintahkan untuk berpuasa, bangun sebelum subuh, makan sahur dulu, habis itu enggak boleh makan minum seharian penuh misalnya. Ini tidak gampang. Melaksanakan ketaatan tidak gampang. Mau berangkat umroh, biayanya sampai hampir 30 juta, berhaji lebih daripada itu, waktunya lama, tidak gampang. Sehingga melaksanakan ketaatan butuh kesabaran. Ini yang pertama. Yang kedua, juga meninggalkan maksiat. Ini tidak gampang, butuh perjuangan. Apalagi di zaman sekarang, tengah suasana medsos yang seperti ini, buka HP mau pengajian, keluar iklan tertentu, keluar gambar tertentu. Kadang-kadang kita tidak sengaja begitu, ya. Maka meninggalkan maksiat tidak gampang.
Nah, yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berat. Misalnya sakit, kehilangan harta, ya, kemudian kehilangan orang-orang yang dicintai, menghadapi situasi yang sulit dan berat, ini butuh kesabaran. Nah, mana yang lebih utama antara tadi 1, 2, 3 tadi, sabar dalam taat atau meninggalkan maksiat, atau sabar dalam menerima musibah? Ya, memang berbeda-beda, tapi ulama mengatakan begini, yang 1 dan 2, sabar untuk melaksanakan taat 1, kedua sabar meninggalkan maksiat, ini sifatnya ikhtiari. Maknanya kita akan memilih, Bapak Ibu. Tadi saya katakan hayya 'alas shalah ketika subuh. Kita memilih mau milih berangkat ke masjid atau lanjutkan tidur. Ini pilihan, begitu. Kita boleh memilih. Kita mau sedekah apa tidak, kita memilih, begitu. Demikian pula ketika orang mau berbuat maksiat, lanjutkan maksiat atau stop, berhenti. Orang itu memilih. Maka ulama mengatakan begini, ketika Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf ini kan ujiannya banyak. Ujian ketika dimasukkan ke sumur oleh kakak-kakaknya, beliau masih kecil, nggak ada pilihan. Ini seperti ujian menghadapi hal yang buruk. Beliau nggak punya pilihan. Ya kalau sudah dimasukin sumur ya sabar, ya tawakal kepada Allah, sudah selesai. Tapi ketika Nabi Yusuf berhadapan dengan istri pembesar Mesir, Zulaikha, yang mengajak untuk berbuat maksiat, ini pilihan, mau lanjutin maksiat atau tinggalkan maksiat. Ya, maka ujian menghadapi Zulaikha ini lebih berat karena ini pilihan, lanjut apa enggak. Tapi ketika masuk ke sumur, ya beliau nggak punya pilihan, mau sama kakak-kakaknya dicemplungi sumur begitu, ya, dia masih kecil, anak-anak begitu. Nah, itulah hadirin sekalian, sabar adalah sinar yang perlu kita perhatikan agar kita bisa tetap di atas kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan tentang sabar di lebih dari 90 tempat, dan di antaranya pada surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar, Allah berikan pahala tanpa perhitungan. Saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Berikutnya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an adalah hujjah. Hujjah ini semacam, kalau di pengadilan itu ada saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Kalau hujjatun laka, ada kata laka, ya, ini biasanya merujuk kepada sesuatu yang positif. Tapi kalau alaika, ala, itu merujuk kepada sesuatu yang negatif. Berarti kalau hujjatun laka, Al-Quran akan membelamu pada hari kiamat. Siapa ini? Orang yang ketika hidup di dunia mengimani Al-Quran, membenarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran besok pada hari kiamat akan hadir sebagai pembela buat dia di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau Al-Qur'anu hujjatun alaika, maka Al-Quran akan memberatkan, saksi yang mempersulit. Siapa mereka? Yang tidak membenarkan Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah mempelajari Al-Quran, tidak beramal dengan Al-Quran. Ya, ini mirip dengan ayat Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini mirip Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kemudian yang terakhir pada bab ini adalah kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Semua orang pergi untuk menjual dirinya. Jadi begini Bapak Ibu, kata-kata yaghdu ini orang yang bepergian pada waktu pagi hari.
Kalau pagi itu kan orang-orang umumnya kan pergi ya. Ada yang sekolah, ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang kerja, aktivitas kerja. Semua orang pagi hari udah keluar semuanya, menjual dirinya. Nah, ini ada dua orang, kemudian ada dua jenis. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Yang membebaskan dirinya adalah mereka-mereka yang berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah, mereka-mereka yang beramal soleh, mereka-mereka yang terus berbuat baik, maka mereka sungguh sedang membebaskan diri dari siksa neraka. Sementara yang lain ketika memperturutkan hawa nafsu, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa dan maksiat, mereka sungguh sedang membinasakan dirinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini memberikan informasi kepada kita tentang banyaknya amal soleh yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kebaikan kepada kita fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.